Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat datang di Voice of Borneo Tarakan 107.7 FM Universitas Borneo Tarakan. Saya Jasmine, saya akan memandu teman-teman semua dalam Bincang Santai podcast kali ini. Nah, kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa dari mahasiswa Universitas Borneo Tarakan. Nah, sebelum kita memperkenalkan mereka, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengimbau teman-teman semua tetap mematuhi protokol kesehatan agar pandemi cepat berlalu. Nah, mungkin ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, kali ini kita akan perkenalkan bintang tamu kita, ada Bang Aldi sama Bang Jamal. Nah, Bang Aldi bisa diperkenalkan nggak sama penonton semua? Perkenalkan, nama saya Musliadi. Saya biasa dipanggil Aldi. Nah, di sini saya masih status sebagai mahasiswa aktif Universitas Borneo Tarakan, jurusan Pendidikan Biologi. Mungkin anggatannya jangan disebut. Oh iya. Okay. Gengsi lah. Privasi Cigem. Intinya masih muda lah, masih kan? Muda lah ya. Kayak baby face nih kan. Kayak 2021 lah ya. Baru mendaftar TBK kemarin. Nah, kalau Jamal Bang Jamal sendiri? Kenalkan, nama saya Jamaluddin dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasarnya, angkatan 2019. Status masih mahasiswa aktif. Masih ya? Masih aktif dong. Alhamdulillah. Sekarang berjalan semester 5. Oke, setelah sampai. Oke, kesibukannya bagaimana Bang? Kesibukan saya sehari-hari ya so sibuk aja. Enggak lah. Kesibukan ada pastinya. Namanya manusia kan, manusia mana sih yang enggak punya kesibukan kan? Pastilah. Apalagi walaupun enggak berfaedah ya. Ya enggak tahu berfaedah ke kesibukan saya enggak tahu kan. Iya. Kalau pribadi ya berfaedah. Amin. Karena berpenghasilan. Wih, mantap nih. Jadi kesibukan saya sehari-hari itu kan untuk masalah perkuliahan, karena alhamdulillah saya sudah tidak ada mata kuliah. Alhamdulillah. Cuman tidak ada mata kuliah. Masa 2020 enggak mungkin kan? Sudah tidak ada mata kuliah dan bad mood gitu nah, ngurus skripsi. Ya kan? Jadi kesibukan saya di sini ya cari cuan. Intinya bekerja yang tidak merugikan orang lain lah. Oke. Sibuk cari cuan, sibuk cari cewek, enggak Bang? Kalau cari cewek, mungkin ketika cuan itu banyak datang kan ngalir-ngalir ya. Mungkin. Cewek dengan datangnya banyak. Ya semoga. Tapi enggak tahu kalau cewek sekarang kan smart gitu nah, pintar-pintar. Cari yang baik pastinya iya, lah. Pastinya lah gitu. Karena Bang baik kan? Baik lah pastinya. Baik. Nah, kalau Jamal sendiri, Bang Jamal sendiri. Kesibukan seharian sih ya sama banget dia sok sibuk, tapi ya sok sibuknya bermanfaat juga. Kadang juga ada sih tidak ada manfaatnya. Iya. Salah satu apa tuh yang ada manfaatnya tuh? Main game. Oh, main game tuh ada manfaatnya loh. Itu bisa mengasah kelincahan apa segala macam. Itu kan bahkan nonton anime juga ada manfaatnya. Iya. Ya, jadi terkadang kalau misalnya orang ngapain sih main game mulu, ngapain sih betul. nonton anime, itu kan ada manfaatnya. Cuman kadang ada yang berlebihan. Oh iya benar. Gitu. Setiap ada di dunia ini pasti ada manfaatnya. Iya, betul, teman-teman semua. Oke. Tadi kesibukannya katanya ada yang main game, walaupun nggak penting katanya, udah ada sibuk cari cuan, dan itu semuanya pilihannya narasumber kita. Kuliahnya aman lah kan ya kuliahnya. Alhamdulillah. Kita doakan. Kalau saya sih butuh perjuangan sih sampai di tingkat ini. Oh, gitu. Karena saya ada ngulang mata kuliah waktu pas di semester kemarin kan. Itu bukan karena saya enggak punya kemampuan, tapi ya memang saya malas gitu nah. Gak apa-apa, that's life. Iya, saya punya hidup. Nikmati prosesnya. Saya jadi di sini saya pokoknya ngulang mata kuliah yang memang betul-betul wajib lah untuk lulus kan. Saya ngulang karena tapi ada sih hikmah dari saya mengulang itu. Contohnya hikmahnya Bang? Ketika contohnya itu saya bisa menjabat sebagai ketua umum UKM Startup kan. Oh, iya benar. Jadi saya korbankan itu mata kuliah. Tapi memang ini baru pertama kalinya juga kan saya menjabat sebagai ketua umum. Ketua umum. Biasanya fuckboy. Enggak ya. Biasanya cok lu. Enggak lah. Oke, nah kalau tadi Bang Jamal tadi ini PMM kan tadi kan katanya. Iya, PMM-nya itu PMM apa sih Bang? Pertukaran mahasiswa merdeka. Oke. Ngambilnya di Jakarta ya. Ngambilnya sih lebih lolosnya gitu. Lolosnya Jakarta ya. Pengennya Bali. Kenapa sih Bang pengennya Bali? Karena sana banyak cewek-cewek. Bukan. Oh enggak ya. Banyak Umi Kupas.
Kan seperti itu kan, di Bali itu tantangannya di sana sesuai dengan data yang saya pernah baca di artikel itu sekitar 85,6% itu agama Hindu. Kan di lingkungan tempat tinggal saya atau di Tarakan ini atau di Sebatik lah tempat saya itu waktu SMA saya itu hanya ada 3 agama, Islam, Kristen, Protestan dan Kristen Katolik. Nah, itu kenapa saya ke sana pengen pelajari toleransi, pengen budayanya mereka seperti apa, toleransinya mereka seperti apa gitu. Nah, jadi walaupun lolos di Jakarta alhamdulillah lolos. Tapi Jakarta kan juga kan semuanya agama kan ada di Jakarta. Jakarta lolos saya di Universitas Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah. Jadi rata-rata Islam. Oh, ya enggak apa-apa lah. Kalau ini agamis banget nih teman saya ini. Iya, Masya Allah. Bisa dituntun Jadi nih. yang baru gabung di UKM Startup harus kenal ini. Karena dibimbing Anda juga. 5 waktu, oke. Masya Allah. Tapi tidak tepat gitu. Lewat Apa-apa, sudah. Ada apa-apa penting soal 5 waktu ya kan? Proses untuk menjadi betul. lebih bagus gitu kan. Tuh bagi para teman-teman, apalagi para cewek tadi backgroundnya abang-abang kita. Kalau yang mau ada kenalan bisa DM langsung Instagramnya. Nanti saya cantumkan ya nomornya. bisa. Oke. Mungkin kita langsung bergeser ke pembahasan yang lebih menegangkan, yang lebih berat. Untuk mungkin pertama ke Bang Aldi kali. Bang Aldi kan diundang di sini sebagai ketua umum startup. Nah, apa sih startup itu sebenarnya? Mungkin teman-teman mahasiswa lain, bahkan saya juga belum tahu ini startup itu apa sih sebenarnya. Nah, kita kutip kata startup. Nah, di mana kata startup itu kan baru mulai. Nah, jadi startup ini adalah segala sesuatu permasalahan yang ada di depan mata bisa dipecahkan dengan adanya inovasi terbaru gitu. Nah, banyak kan platform-platform aplikasi yang bermunculan yang bergerak di bidang startup. Contohnya di platform e-commerce tuh seperti Bukalapak, Tokopedia, Lazada. Nah, di mana itu kan salah satu bisnis startup yang memang betul-betul membantu antara si penjual dan si pembeli. Nah, jadi dan kebetulan juga memang saya senang gitu sama apa namanya di bidang teknologi kan. Saya suka juga di bidang bisnis. Nah, jadi startup ini adalah bisnis yang memang cenderung bergerak di bidang teknologi. Jadi ada bisnis diiringi dengan apa namanya? Ada kemajuan teknologi gitu diiringi gitu. Berarti pasarnya mahasiswa dong untuk saat ini. Karena ini unit kegiatan mahasiswa ya memang ranahnya masih mahasiswa. Ya, ranahnya memang masih mahasiswa. Oke, saya sempat membaca latar belakang Abang katanya punya bisnis sendiri, punya brand sendiri yang benar independen dari Abang itu apa sebenarnya? Saya juga ada bangun bisnis kedai. Namanya? Namanya Sweet Side. Sweet Side. Nah, teman-teman yang mau nongki atau apa ke Sweet Side itu aja ya? paling cocok itu untuk kalangan mahasiswa. Nah, Sweet Side juga hadir itu saya dibantu oleh partner saya yang bernama Agil. Dia salah satu mahasiswa aktif di UBT juga angkatan 2017. Jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, iya. Seangkatan sama dia. Nah, kebetulan Sweet Set ini pecutusnya dari saudara Agil gitu. Tapi kami bangun sama-sama. Nah, di mana Sweet Set ini hadir, ini ada itu adanya program yang saya ikuti di Universitas Borneo. Program apa tuh, Bang? Dia itu program memang yang dikhususkan untuk berwirausaha. Di mana tesnya itu terdiri dari tes psikologi, wawancara, proposal. Nah, alhamdulillah kepilih dan dapat pendanaan modal. Nah, saya ajaklah itu saudara saya Agil kan. Saya anggapnya seperti saudara sudah kan karena partner. Jadi pas dapat pendanaan modal tuh dari 3 tes itu saya ikuti. Dapat pendanaan modal, itulah modalnya kami bangun tuh kedai Sweet Set kan. Nah, sampai sekarang masih berkelanjutan, alhamdulillah masih pengunjungnya masih ramai Bang ya. Masih ramai. Alhamdulillah. Walaupun ada pihak juga kami ajak kerjasama gitu Bisa collab lah ya. Bisa collab ya. Mungkin jadi Sweet Set juga sebagai alternatif ketika mahasiswa mau buat kegiatan. Kegiatan itu tidak diperbolehkan oleh kampus, mereka alternatifnya ke Sweet Set ya. Gitu. Nah, untuk saat ini karena kan kita startup baru berdiri selama sebulan yang lalu ya, baru berdirinya. Belum ada sebulan ya. SK-nya baru keluar. SK-nya baru sekitar keluar. 2 minggu yang lalu. lalu. Itu udah berapa orang di dalamnya? Itu ada ada 24 orang. Nah, di mana
24 orang nih memang punya peran masing-masing kan, punya kemampuan juga masing-masing di bidang koordinatornya. Tujuan didirikan UKM startup di universitas itu yang kayak apa sih sebenarnya? Oh iya iya. Jadi awalnya ini UKM, sebenarnya UKM kewirausahaan. Nah, di mana salah satu visi misi Borneo itu kan ada menyinggung tentang kewirausahaan. Nah, awalnya itu memang ini sudah rancangan dari 2 tahun yang lalu. UKM ini mau didirikan kan? Tapi ada, jadi di situ saya inisiatif lah. Jadi saya sempat dikasih ditunjuk begitu kan, bagaimana kamu aja bilang yang bentuk yang bangun UKM kewirausahaan kan? ini ditunjuk dari universitas. Iya, ditunjuk langsung sama pihak kampus dan inisiatif juga. Karena kebetulan saya suka bisnis, jadi saya dapat inspirasi. Bagusnya UKM kewirausahaan ini saya ganti jadi UKM startup. Jadi, awalnya menjadi kewirausahaan. Jadi awalnya pihak kampus mau namakan UKM kewirausahaan. Cuman saya pure nih, memang eksklusif nih dari My Brian nih, dari otak saya nih kan. Kenapa nggak diganti aja UKM kewirausahaan ini menjadi UKM startup? Nah, untuk masalah keterlibatan anggota ini didapat relasi dari mana nih? Nggak mungkin kan langsung kayak ditunjuk-tunjuk, pasti ada lah relasinya dari mana nih. Contohnya kayak Bang Jamal, dia direkrut dari mana nih kira-kira? Jadi karena kalau berbicara tentang organisasi, memang saya tidak ada latar belakang organisasi. Enggak ada ya? Tidak ada. Sama sekali? Sama sekali tidak ada. Cuman saya ada bentuk suatu komunitas yang sampai sekarang masih berjalan gitu. Apa itu, Bang? Salah satunya konten kreator, yaitu komunitas yang bernama Kreator Kecil. Saya juga ada tim untuk pengembang masalah teknologi itu kan. Itu saya yang bentuk juga. Kebetulan saya di situ sebagai CEO-nya juga, sebagai ketuanya. Cuman memang fungsi dari komunitas ini dia berbicara tentang era teknologi gitu. Nah, segala mungkin nih saya mau personal branding lah dulu. Bisa. Jadi kami nih, saya ada bentuk tim namanya Hexabit, di mana saya selaku di situ sebagai CEO. Nah, di mana komunitas ini memang punya peran dan punya fungsi untuk memang di arah teknologi gitu. Nah, segala sesuatu kebutuhan tentang teknologi itu memang kami naungi gitu. Contohnya mungkin dari pembuatan website, pembuatan mobile aplikasi, pembuatan aplikasi desktop. Sudah banyak yang kami buat gitu. Nah, inovasi-inovasi seperti sempat memang kami juga dikerjakan websitenya instansi Polairut. Tahu kan Polairut? Polisi yang memang fungsinya itu lebih ke laut gitu. Nah, kami dipercayakan, Hexabit dipercayakan untuk bangun, membuat website khusus untuk mereka gitu. Nah, kalau aplikasinya ada nggak yang sudah dibuat? Ada, saya ada buat aplikasi Edward. Itu yang mana, Bang? Nah, di mana aplikasi ini saya kolaborasikan dengan teknologi augmented reality. Alhamdulillah aplikasi ini saya sudah pernah ikut lomba. Alhamdulillah keluar sebagai juara 1 tingkat Kalimantan. Wih, mantap. Oke. Biasa aja lah kan. Sering kok. Ini mending gitu apa nih? Untuk tendang atau untuk apa? Jadi alhamdulillah aplikasi Edward ini kan sudah banyak yang kenal gitu. Nah, karena memang fungsinya sebagai media pembelajaran, memang hal-hal yang baru biasa ya ternyata anak-anak Universitas Borneo Tarakan ya. Betul. Luar biasa sebenarnya. Cuman banyak yang nggak terpublish. Gitu. Jadi banyak yang punya kemampuan, cuma nggak berani mempromosikan kemampuannya gitu kan. Sama bener. Ya kurangnya dilihat sama pihak-pihak kampus gitu. Iya. Coba dari awal tuh saya diperhatikan sama pihak kampus kan, wis. Ini nanti sudah masa mahasiswa tingkat-tingkat akhir baru diperhatikan. Kepada pihak kampus, tolonglah lihat yang bisa dikembangkan. Oke, kita lanjut nih, Bang. Kendala internalnya ada nggak? Kayak masalah pendanaan pada saat dibangun UKM startup ini dari pihak kampusnya ada nggak? Jadi kendala saya ketika bangun ini UKM, satu kendala yang paling saya nggak bisa memang atas itu ketika ngajak orang gabung gitu. Nah, karena jujur dari awal masuk kuliah di tahun 2017 itu memang belum pernah gitu kan, belum ada latar belakang untuk ikut organisasi apa segala macam kan. Jadi buta-buta lah ya. Masih buta-buta, masih enggak tahu apa ngajak. Jadi pas pembentukan UKM itu, ya kan pembentukan UKM kan harus ada orang-orang yang terlibat. Nah, jadi di situ saya ambil kepengurusan tuh secara random gitu. Nah, walaupun
UKM ini memang punya fungsi untuk berperan ciptakan inovasi ya kan. Nah jadi saya masih ambil secara random walaupun nggak tahu mahasiswa itu punya kemampuan di bidang apa. Penting terpenuhi aja formalitas aja gitu kan. Kok abang nggak panggil Jasmine sih? Apanya? Ikut gabung. Nah ini aja. Kemarin mungkin baru pertama kali tatap muka ya kan. Iya. Seandainya ada mungkin saya rekrut. Oke. Jadi masalah kepengurusan mungkin susahnya untuk diajak bergabung. Nah kalau masalah yang lainnya kayak pendanaan aman. Untuk pendanaan Tiba-tiba sih, turun dari atas tuh. untuk pendanaan sih masih terkendala sih. Karena ini kan UKM baru dan ini juga dana dari UKM belum keluar gitu nah kan, belum cair. Dimana dana ini kan nominalnya sekian yang memang belum cair. Jadi sempat ada berita tuh tentang pelatihan startup kan. Nah itu alhamdulillah mungkin karena saya punya usaha juga. Jadi ada modal pribadi lah untuk nutupi itu dulu kan. Modal pribadi? Iya modal pribadi. Berarti kalau misalnya diganti dong? Ya diganti pastinya. Yalah, nah mungkin masa diganti. Ya mau nggak mau aku potong tetap. Ketika cair ya dipotong lah tetap itu. Iyalah ya. Itu dana UKM. Iya juga ya kan. Nah aja. Banyak kan begitu kan. Mungkin UKM yang ada di UBT juga kan mungkin pernah gitu nah. Maksudnya UKM-UKM yang pernah di UBT itu mungkin pernah buat kegiatan tapi dananya belum cair ya. Dorong mereka berkorban ya kan. Iya benar sekali. Kalau masalah personal ada nggak yang dari luar yang netizen yang kayak julid, awas ya Aldi yang pimpin nggak bakalan jalan ini UKM ini, percayalah, katanya ada nggak bang? Pasti banyak sih. Masa bang? Pasti, apalagi mahasiswa FQ kan. Cuman alhamdulillah juga ketika saya bisa menjadi ketua umum kan, nah itu mungkin jawaban mereka lah ketika mereka meremehkan gitu kan. Karena sempat nih sering di kayak di pandang sebelah mata. Dibilang kau kalau kuliah habis mata kuliah kau langsung pulang. Udah ada pengalaman, minim pengalaman kan. Kumpul aja ceritanya kumpul. Tapi jujur, saya ketika di 2019 penyumbang sertifikat terbanyak di jurusan. Jujur. Saya sombong dulu. Sombong dulu. Ya sombong dulu ya. Dibilang kan pengalaman, minim pengalaman. Kan kita lihat dulu definisi pengalaman itu apa kan. Ketika kau jatuh dari motor itu suatu pengalaman juga. Jadi mungkin ini suatu masukan sama orang-orang yang sering bilang kan, si Aldi itu minim pengalaman, boy kenapa dia tiba-tiba jadi ketua umum kan? Karena konteksnya juga UKM startup ini memang di fashionku gitu nah, di arah teknologi, di arah bisnis. Saya senang itu kan. Diam kupu-kupu bergerak jadi ketum. Iya kan lain. Jadi mungkin wajarkan aja kan ketika pas kegiatan ini kan saya masih nanya-nanya, apa tuh SC, apa sih? Ya gitu ya. Bandpot apa sih? Bener saya nggak tahu. Nggak pernah. Saya nanya kayak gitu. Iya saya nggak ngerti. Jadi saya nanya sama mereka kan. Nah kebetulan ada juga saya rekrut salah satu kepengurusan, dia Fakultas Ekonomi, Saudara Arga. Nah kebetulan dia memang aktif di organisasi eksternal maupun internal kampus. Dia juga paham tentang struktur organisasi yang ideal kan. Ya alhamdulillah dia yang bimbing gitu. Nah ada juga Saudara Patono kan, yang pernah mencalonkan sebagai Bang Rahman sebagai Bang Usman itu itu mentor-mentor saya tuh ketika begini kalau kita buat kegiatan gini konsepnya. Saya paham konsep cuma enggak tahu namanya apa. Tapi ada Aldi, kan ada Bang Jamal yang juga paham. Jamal kebetulan posisinya waktu itu di Sebatik. Di Sebatik ya. Oh gitu. Berarti netizen biasa aja lah ya. Ya biasa aja kan. Wajar aja kalau masih begitu orang yang pimpin itu juga. Ya namanya baru belajar kan. Walaupun udah semester atas ya kan, nggak ada salahnya untuk belajar kan bang. Oke. Kalau dari dudanya nih, saya mau nanya nih dari Bang Jamal dulu deh. Bagaimana nih kira-kira sekarang melihat perkembangan UKM startup ke depan? Bagaimana kira-kira kayak pengen nih startup ini mau dibawa kemana? Gitu. Karena kan nggak mungkin kan bangun UKM hanya di satu generasi, nggak mungkin kan? Iya, pasti ada generasi. Nah kalau Bang Jamal sendiri melihatnya kayak mana ke depannya? Harapan ya pasti tuhnya kayak gimana nggak tahu, cuma harapan ke depannya kan kita belum bisa lihat. Iya. Cuman kan ada, kalau kita memprediksi kan ada. Ya, kalau kita bisa melihat dari kualitas kepengurusan, tentunya enak nih benar-benar kualitas. Mungkin UKM ini baru, tapi mungkin bisa dia lebih hebat dibandingkan UKM lainnya. Mungkin dalam artian hebat ini mungkin lebih aktif gitu nah. Mungkin bisa dalam menjalankan proker. Tujuan untuk apa ya? Bagaimana sih kita mengembangkan kualitas mahasiswanya di bidang startup seperti itu aja sih. Kalau saya sih sebenarnya UKM startup ini hadir
memang saya tidak ada punya keinginan menyaingi UKM-UKM lain kan. Karena saya memang bentuk UKM startup ini saya punya memang tujuan supaya mahasiswa-mahasiswa UBT itu mempunyai soft skill di bidang itu Teknologi. di bidang teknologi, karena hampir seluruh kebutuhan masyarakat itu pasti ada bantuan teknologi. Oke, kita berbicara di dunia pendidikan pasti diiringi dengan teknologi. Perikanan ada namanya inovasi teknologi di perikanan ya kan. Jadi memang mungkin hampir semua Sejurusan lah ya. iya. Jadi memang UKM startup ini tidak pernah ada niat hadir untuk menyaingi UKM-UKM lain gitu. Nah, maksudnya kayak sepopuler enggak. Niat memang kami bersinergi. Ini contohnya ini kan kita lagi bersinergi nih dengan UKM Radio ya kan. Bekerja sama lah ya. Iya, bekerja sama. Maksud saya sih itu dalam artian tidak vakum lah setelah menjalani program setahun itu tidak vakum, tinggal apa ya? Kayak startup tuh kayak langsung tinggal cerita gitu, nggak masuk, nggak muncul-muncul. Dalam artian bisa terus aktif gitu. Harus dikenang sejarah ya. Ya memang UKM startup ini saya punya tujuan dan punya fungsi memang untuk merangkul mahasiswa ketika mahasiswa itu memang tidak mempunyai soft skill di bidang itu kan kita bisa bimbing gitu nah. Walaupun memang sama-sama belajar kan. Nah, jadi memang segala aspek di bidang teknologi itu bisa kita sama-sama di situ nah di UKM. Tadi saya tadi abang menyampaikan dan itu menurut saya kayak ini kayaknya seru deh. Kayak abang bilang memang suka di teknologi. Nah teman-teman, ini cuman story sih buat teman-teman semuanya pemberitahuan. Sangat penting bagi kita untuk tahu passion kita di mana. Nggak sih bang, bener nggak sih? Betul. Iya gitu. Jadi kita bisa mengenal diri kita nggak sih bang? Kalau misalnya tadi kan bang Aldi ini suka teknologi, otomatis dia hoki dong dalam hal teknologi gitu. Buktinya bisa memperbaiki laptop, Iya. paham tentang aplikasi-aplikasi. Itu salah satu pekerjaan aktif saya itu Iya. perbaiki laptop. Aplikasi VPN ngerti nggak bang? Wah, itu ya kebutuhan 18 plus. Kayaknya semuanya ini Iya, paham lah ya. paham lah. Bagi cowok-cowok paham lah ya. Betul. Kalau mungkin nggak paham. Kalau Bang Jamal bagaimana? Bidangnya memang teknologi juga, olahraga, Saya bidangnya suka joker. Di mana-mana sandar. Iya, mana-mana sandar. Tapi saya tuh sukanya apa ya? Pengen berbisnis gitu nah. Saya bidangnya di bisnis. Oh, suka bisnis juga. Iya, karena saya tuh punya banyak brand, tapi terkendala modal. Salah satu brandnya apa yang pernah dibuat? Yang pernah dibuatnya. Untuk saya punya minuman saya tuh ada namanya es jagung yang ini tidak pernah ada orang buat. Itu saya punya inovasi sendiri. Es jagung. Dan kemudian ada namanya itu yang sempat kami kompetisikan, tapi ini bukan sih. Kami ini bekerja sama teman ada saya waktu SMA, saya perjuangkan sampai sekarang. Dari itu, sekolah udah bisnis ya? Sudah belajar. Udah belajar ya? Di SMA itu saya punya teman partner, dia sekarang di Makassar kuliah. Kami itu punya salah satu usaha atau brand itu beras pisang. Kami sempat masukkan di PKM, tapi karena waktu itu corona, jadi terkendala lagi, terbuka lagi KBMI. Ini habis PKM itu ada KBMI. KBMI ini dananya lebih besar, gitu sekitar 12 sampai 50 juta. Tapi waktu itu corona juga. Tapi? Iya, terkendala Dana. administrasi. Administrasi. Karena keberangkatan batik dan Tarakan ditutup. Transportasinya ditutup. Oke, saya potong. Sebelum kita ke pembahasannya, kita akan break sejenak. Kita lanjutkan diskusi setelah pariwara berikut ini. Terima kasih. A broken glass while I'm thinking in my head. I mind my own, I don't even break a sweat. Oh, this madness is insane. Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's time to hit the lights, under the street lights, under the street lights. Oke guys, kita kembali dengan narasumber yang luar biasa, yang salah satu milenial Tarakan, bahkan Kalimantan Utara yang berpengaruh di provinsi kita. Bahkan di tingkat universitas, Bang Aldi sama Bang Jamal salah satu kategori mahasiswa yang berprestasi. Ini bisa menjadi contoh, menjadi role model bagi kita semua. Nah, masih
membahas tentang UKM nih. Sejauh ini kapan nih kira-kira diadakan open recruitment-nya, kapan kira-kira penerimaan anggota baru untuk pertama kalinya? Iya. Oke, mungkin sesuai dengan apa yang saya sudah sampaikan sebelumnya kan, Iya. bahwa ini saya pertama kalinya terjun langsung ke dunia organisasi internal kampus. Bahkan saya di HMJ sendiri pun tidak gabung. Oh gitu Bang. Tapi saya ada peran penting. Jadi ketika HMJ jurusan lain tuh buat kegiatan, ya mungkin saya yang berperan penting untuk buat banner, buat ngetek gitu, dibantu. Tapi tidak pernah masuk ke panitian. Saya tidak butuh itu juga. Masuk ke panitia tidak pernah saya ikut rapat, tidak pernah. Jadi mungkin ini juga pertama kali juga saya rasakan rapat-rapat pas menjadi ketua umum kan. Ternyata seru. Berarti abang mahasiswa tipe apa nih? Akademik, organisatoris, atau apa nih? Agamis atau apa? Dari agamis kayaknya iyalah ya. Muka-mukanya kayaknya alim banget. Wah. Saya sering main judi. Makanya jangan memang lihat dari covernya kan. Iya. Di mana nih main judinya ini? Di online. Wala Meron. Di media ya. Ngakaknya ya. Dan futsal juga kan Bang? Futsal juga iya. Futsal di sekolah tuh hampir tiap hari main futsal beklai karena taruhkan uang kan. Main cewek juga kan Bang? Enggak. Saya ada cewek kan. Saya sayang betul sama adik saya yang cewek itu. Ada hati yang dijaga. Oh, ada yang harus dijaga. Pasti itu. Tadi open recruitment kapan? Belum dijawab. Open recruitment. Nah, karena saya masih nyari tahu juga sih sama teman yang lain. Ya kita nih kayak mana sih sebenarnya ketika kita di UKM itu sistemnya tuh seperti apa? Prosedur untuk merekrut kepengurusan yang baru tuh seperti apa? Kan aku belum ada tahu. Iya, jadi dari teman-teman UKM yang sudah sudah pernah aktif di organisasi bilang kita Bang harus open recruitment tuh setelah mubes katanya. Iya. Karena ini kan kami belum mubes juga. Kapan kira mubesnya kalau gitu? Nah, karena ya insya Allah rencana bulan 12 karena ada kegiatan besar di bulan November, insya Allah. Kegiatan apa bulan November? Itu kegiatan pure dari startup. Kompetisi startup. Wush, mantep ya. Iya. Belum mubes udah ada kegiatan besarnya. Iya. Ini tingkat nasional atau tingkat regional, tingkat Kalimantan. Kalimantan Utara. Kalimantan Timur. Oh gitu Selatan, Tengah. Gitu. Ini collab sama kampus lain atau gimana? Enggak. Mahasiswanya kita aja. Bawa nama Universitas Borneo sama bawa nama UKM. Bahkan kita bisa memang punya beban bawa nama Kaltara kan sebagai tuan rumah. Insya Allah sih masih direncanakan. Alhamdulillah. Semoga lancar lah kan, doakan untuk lancar lah anunya. Intinya tunggu pantengin. Ini ada nggak tempat informasinya di mana nih? Sebentar mungkin setelah pergantian dari tanggal 8 nih kan kami ada target nih. Jadi di tanggal sudah tanggal 8 harus sudah clear itu segala macam tuh. Pamfletnya mungkin insya Allah tuh minggu-minggu ini ada. Oke, jadi teman-teman semuanya, sobat-sobat UKM, tetap pantengin Instagramnya UKM Startup ada nggak? Ada. Pantengin informasinya, bahkan ada gebrakan baru di UKM Startup sama universitas kita untuk mewakili Kaltara sebagai tuan rumah. Insya Allah yang akan terjadi. Kalau misalnya jadi kita pencapaiannya luar biasa di UKM Startup. Nah, open recruitment juga setelah mubes. Berarti tahun depan dong. Di bulan Desember insya Allah. Bulan Desember mubes, berarti setelah itu tahun depan dong berarti baru open recruitment-nya. Insya Allah. Iya, seperti itulah. Berarti 2021 bakalan tereliminasi lagi dong, atau gimana? Enggak. Berarti pasarnya belum ada ke 2020, belum ada ke 2021. Berarti nanti akan ada di 2022 ya? Kan? Dan 2021 sudah masuk. Oh iya benar-benar 2021 sudah masuk, berarti 2020 mulai. Oke. Oke, kita ada pertanyaan nih dari para penonton setia kita. Iya betul. Untuk pendiri UKM Startup tercinta katanya. Wow, luar biasa ini pertanyaan. Bisa gak dari siapa tuh? Enggak. Mana boleh kan? Nama kita sebut ya, nanti privasi Cigem. Katanya nih, kok ada logo air Jordan dalam logonya? Jadinya logo dalam logo. Nah, tanggapannya bagaimana, Bang? Jadi pas ketika saya buat logo itu ada banyak revisian gitu dari teman-teman kan. Jadi setelah saya buat logo di stack awal kurang, kirim lagi ke grup kurang, perlihatkan ke pihak kampus, ada tuh kan sebenarnya logonya tuh cuma logo, tidak ada tulisan Universitas Borneo Tarakan. Logonya gini ya, yang startup sama yang coklat-coklat ini ya,
Yang ini kan yang ini. Itu logonya. Iya. Oke, tapi Pak berarti udah ada persetujuan dong dari universitas? Sempat juga ditanyakan kenapa ada logo orang lagi main basket kan itu kan logonya Jordan. Itu fear dari logo Jordan diambil Iya, atau? Fear. Itu sebenarnya kan terinspirasi dari mereka. Jadi Fungsinya supaya apa? Fungsinya maknanya apa? maknanya tuh kan sebenarnya filosofinya tuh dari logo itu ada, cuman yang belum saya bisa jabarkan dari huruf A yang berbentuk itulah logo Jordan. Itu kan sebenarnya pengganti A tuh. Iya, benar. Nah, itu sebenarnya iseng aja sih. Memang walaupun logo dalam logo memang betul tuh yang disampaikan, logo dalam logo kan. Nah, jadi supaya ada bahan ketika mubes lah nanti. Jadi bahas angkat tentang logo tuh kan pasti bakalan tergantikan tuh huruf huruf A-nya tuh. Tapi kalau misalnya ya mengandai-andaikan kalau misalnya ke depannya ada yang bilang plagiat gimana? Ini kan udah jelas-jelas diambil dari logonya si Jordan Air. Kalau misalnya ada yang bilang Allah bukan startup plagiat gimana Bang? Memang plagiat, tapi harus paham dulu. Ketika kita klaim bahwa Fior ini logo eksklusif dari si pembuat, kan saya belum pernah klaim tuh, belum pernah daftarkan hak paten. Ya memang kalau orang bilang plagiat karena cuman ada si logo Jordan ini kan. Kalau untuk masalah semua itu kayak logo yang menunjuk ke panah atas itu kan ada filosofinya tuh Fior memang dari Oke. Berarti memang itu yang nanya ini memang ada logo di dalam logo tapi bukan logo dalam logo, memang terinspirasi dari logo Jordan Air gitu. Dan udah terjawab ya. Filosofinya juga itu kan harus memang pencapaian kita ketika mau harus tinggi. Gitu. Nah, gitu. itu sebagai tapi di bawah masalahnya, Bang. Dan sebagai pencapaian maksudnya itu bola itu sebagai bentuk goalsnya yang mau dicapai. Tata letaknya kan di bawah nih nah. Gitu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Project perdana yang mau KM Startup launch apa ini? Launch bahasanya. Launching apa? Jadi di kegiatan di bulan November juga kami mengadakan kegiatan kompetisi. Di situ kami iringi dengan peluncingan aplikasi Edward ya. Alhamdulillah aplikasi Edward ini sudah famous gitu nah kan di kalangan masyarakat di Kota Tarakan, banyak yang terinspirasi juga, banyak sudah oknum-oknum yang pakai untuk sebagai media pengembangan pembelajaran. Nah, karena saya sebagai ketua umum UKM Startup dan kebetulan juga saya di tim Edward itu tim Edward itu ada di UKM Startup, salah satunya Saudara Usman tuh, yang sebenarnya dia ada di posisi sebelah, cuman digantikan posisinya kan, karena kita tahu si Usman ini kan perwakilannya. Usman kan dia posisinya Mahadewa, jadi kesibukannya banyak. Jadi baru dengar tuh Bang Mahadewa tuh. Ada ya? Iya, itu di atas tuh, di atasku dia. Berarti abang apa? Kalau bukan ada Mahadewa, berarti abang apanya ini? Enggak, maksudnya apa ya? Penggeraknya. Penggeraknya biarlah dibilang kacung aja. Memang Usman ini lebih famous nih daripada saya tuh. Oh gitu. Jurusan apa Bang Usman? Jurusan teknik. Teknik angkatan? Teknik mesin. Mesin ya, angkatan 2018. Oke. Ini sebenarnya pertanyaannya mungkin ada akun second ini kali yang buat pertanyaan. Apa tuh? Bicara kotor sudah tuh katanya. Itu bukan. Bukan ya? Itu bukan akun second tuh. Itu kita next aja lah. Itu akun pribadi saya tuh. Pribadinya, akunnya bicara kotor saya katanya nih. Tapi betul buat ini katanya. Oke ya, ke pertanyaan terakhir nih. Siapkah katanya menanggung beban untuk kedepannya UKM Radio seperti apa? UKM Startup seperti apa? Saya sih semenjak dilahirkan di dunia ini ya siap. Apa yang saya mulai saya harus siap gitu nah. Apa yang ditaburi jangan akan kau tuai. Kalau memang menanggung beban ya itu kan memang harus kesiapan tuh. Ketika saya mencalonkan atau memang saya inisiatif menjadi ketua umum kan, ya memang harus ada beban yang sudah saya bawa. Ya kan? Jadi memang dari awal siap. Yang pertanyaan itu siapa tuh yang bertanya tuh? Yang mau dicari alamatnya ya. Katanya siap ya siap lah. Nggak mungkin aku nggak siap ketika membawa beban gitu kan. Kalau Bang Jamal? Kalau saya sih sebagai ketua HMSA siap. Ya siap. Paling karena ketuanya siap, nggak mungkin kamu nggak siapin Bang. Gimana? Kalau nggak siap gini kan kayak. Gimana tuh kita berorganisasi tentunya ada titik jenuhnya juga. Iya benar. Titik jenuhnya. Gimana
pada anggota malas atau aktif. Kira-kira ada berapa organisasi yang kamu ikuti? Di mana? Eksternal atau internal? Jangan disebutkan internal sama eksternal ada berapa kira-kira? 5? Digabung nih internal sama eksternal? Lebih dari 5. Lebih dari 5. Luar Iya, biasa. Karena saya aktivis di daerah saya juga, masyarakat. Sana. Berarti tipe mahasiswa organisatoris ya? Bisa juga sih. Aktivis itu juga. hyperaktif. Oke, terus tadi pertanyaan dari para penonton, mungkin ini out the topic, tapi saya secara langsung bertanya sama dua narasumber saya. Mungkin saya ke Bang Aldi dulu. Kan udah semester 17 nih. Angkatan 17 semester 9. Angkatan 17 semester 9. Berarti satu dekade lagi baru di drop out. Ya. Insya saya bisa dapat gambaran dapat bakal di drop out. Oke, ini Insya Allah. ini pengandaian. Iya. Oh, KM Startup ini kan baru berdiri. Sedangkan Abang sudah masuk ke semester akhir. Iya. Bagaimana nih cara menggejar-gejarkan membagi waktu ini? Ini mungkin bisa diberikan tips sama teman-teman yang lain yang mungkin kakak-kakak atau abang senior atas yang kurang paham mengatur waktu, atau adik-adik bisa juga nih didapat ilmu dari Bang Aldi. Mengatur waktu. Mengatur waktu pacaran, mengatur waktu nongki sama teman-teman, mengatur waktu perkuliahan, organisasi kan itu penting sebenarnya, Iya, Bang. betul. Manajemen waktu intinya. Kalau Iya. saya pribadi memang personal tuh, secara personal memang kurang masalah manajemen waktu. Karena orangnya tuh kayak tidak enakan gitu, ngerti kah? Jadi ketika ada yang saya lagi kerja, tiba-tiba ada panggilan dari kawan-kawan kan untuk ngajak nongki, ya memang saya langsung iyakan. Oh, gitu. Memang kalau untuk masalah manajemen waktu saya kurang. Ya bisa dilihat lah, seharusnya saya sudah sempro, saya sudah lulus, Iya. saya masih ada di lingkungan kampus kan. Gak apa-apa. Jadi, That's life kata awal, that's life. Ini hidup. Ini masih mencari kan. Nikmati Apalagi proses. masih muda. Masih pembentukan karakter kali Bang Iya, ya. masih pembentukan Oke. Nah, karakter. kalau Bang Jamal sendiri, ini anak PMM lagi udah 8 lebih 5 organisasi yang diikuti anak PMM lagi. Anak PMM kan perkuliahannya lebih padat kan? Iya benar, lebih banyak, bahkan ada tabrakan. Ya soalnya teman-teman saya tuh yang di lokal saya tuh padat banget jadwalnya mereka. Benar. Tabrakan, bahkan ada jadwal tabrakan saya sampai beli HP 2 untuk Oh iya. sekali kuliah. Ya ampun, serius. Kenapa? Karena kita kerjanya itu kan kalau tabrakan tentunya ya. Terus kalau kalau tabrakan caranya mainnya gimana? Nggak tabrakan sih sebenarnya. Tapi Mau pamer aja. Dua Oh, HP. iya, luar biasa lah startup ya. Iya, anak startup tuh punya 2 HP makanya minimum. tabrakan juga soalnya gini kita kehadiran tuh kan sangat menuntut sekali kan untuk nilainya itu. Bukan kita hanya kejar nilai, tapi kita kejar ilmunya juga. Tapi tentunya kalau tabrakan 2 gini kan ya bingung juga kan. Tapi bagaimana kita bisa meminimalisir lah seperti itu. Intinya anak UKM startup calon-calon rafathar. Amin. Amin. Oke, setelah tadi pembahasan kita sama 2 narasumber yang luar biasa dari UKM startup dan personal yang luar biasa untuk kita bisa terapkan juga di kehidupan kita. Intinya tadi bekerjalah sesuai passion kita, harus kenal karakter kita seperti Iya, apa, betul. Iya, benar-benar. biar kita nggak terjun asal-asalan gitu. Ibaratnya kalau kita mau melakukan hal, cintai dulu apa yang kita cintai, apa yang kita ingin Iya, lakukan. betul. Gitu. Dan untuk para cewek-cewek, mohon maaf banget, Bang Aldi nggak bisa digapai, sama Bang Jamal juga masih ingin menyendiri. Jadi untuk para cewek-cewek, Sebentar. Udah menyendiri sih. jadi Kalau misalnya ada yang mau datang. fuckboy nih, Enggak, Pak, bukan maksudnya. terbanyak cabang, Ah, ah. pertandingan pusat. Enggak, maksudnya kan ketika ada yang lagi bilang kan nanti ketika apa namanya tadi kita sampaikan kan langsung aduh. Mungkin ada kan kita enggak tahu kan, mungkin ada Tapi abang yang kira-kira ini kayak banyak bakalnya cewek suka sama aku nih. punya- Aku Oh, kira enggak merasa kayak gitu. Serius? Kita pas-pasan sih ya kan. Pas-pasan aja. yakin. Udah yang Kadang kadang begini nih merendah untuk ditendang nih. Biasanya nih kayak ini nih. Kalau aku sih ya enak sendiri sih karena Tapi jujur ini teman-teman pembahasan keluar dari topik Konteksnya, sudah konteksnya. Pernah nggak nolak cewek? pernah. Oh iya? Bang Aldi, nolak. Iya. Yang kayak cewek tuh kayak, lu mau nggak jadi pacar gue? Oh, pernah. Serius? Ditolak. Karena Kurang good look, karena bukan tipenya kah atau apa? enggak memang udah good looking. Astagfirullah. Enggak.
Iya memang jujur pernah nolak gitu kan. Di kelas berapa Ungkapkan atau di perasaan. semester Waktu berapa? masih sekolah. Masih sekolah. Masih sekolah. Kira kuliah, Kalau- kuliah spill siapa ceweknya? Kalau pas posisi saya kuliah baru ketika ada mahasiswa juga mengungkapkan perasaannya, si cewek mengungkapkan perasaan keluhan daripada Iya. si cowok, ya mungkin itu harus dipertanyakan lagi nih, ini cewek ini dia. Enggak kan biasanya kan sekarang kan enggak perlu kamu cowok atau cewek untuk ini kan, yang penting intinya jangan terlambat katakan aja perasaanmu gitu. Betul Berarti juga waktu sih. masih sekolah ya. Masih Ceweknya sekolah. ceweknya kan Adik kelas, Bang? adik kelas. Sekarang kuliah di mana? Enggak, saya pernah cari tahu kabarnya. Oh, kirain dia di UB, kalau di UB bisa di-spill kali ya. Kalau ini Bang Jamal nih, pernah nolak cewek Iya. dengan Ya, gagah. jelas lah. Tidak. Kamera kasih fokus dulu ke wajah. Gagahnya tidak. Bukan kan Agut memang tipikal fuckboy ini teman. Anak futsal lagi. Oh, aku penonton setia bukan pemain. Biasanya para Iya. betina kan ya itu, para betina, para cewek kan begitu. Bukan. Kenapa saya tolak karena pengen aku punya gini lah. Lebih baik saya jaga kesehatan daripada jaga jodohnya orang. Udih. Kalau saya sih itu saya harus pegang teguh juga itu kalimat kan. Apa tuh? Sebelum kebutuhan finansialmu tercukupi ya no pacaran. Apa sih finansialnya paling berat? Finansial ya kalau berbicara finansial itu paling penting. Harus beli moge. Enggak. Jadi? Finansial itu ya kau bisa memenuhi kebutuhan hidupmu sehari-hari dari makan, kau enggak bergantung pada orang lain. Iya benar. Ya kan? Oke. Ketika kau mau beli alat mandi ya pakai Masa alat mandi nggak bisa dibeli? Iya, banyak gitu kan, apalagi anak-anak kos gitu kan yang sekamar 45 orang. Enggak lah maksudnya. Masa apa tawar masa tuh 45 orang? Pasti aja lah kan sabun si A beli pasti dipakai si B juga begitu pastinya. Pasti lah. begitu bang. Iya. Pasti. Satu yang batangan. Ya enggak tahu Biasa lah ya kalau di dunia kalau saya sih di laki-lakian ya. kontrakan orang-orang begitu. Kontrakan yang lain, Kontrakan boy. kami Oh. TV lebar. AC lebar. ada. Ujung-ujungnya beasiswa. Enggak, saya memang Iya. ada kayak sudah berkeluarga gitu. Maksudnya kayak Oh, iya. hubungan bukan berkeluarga maksudnya. Saya anggap dia seperti keluarga juga kan. Saya ada memang tinggal sama teman-teman itu memang Ada seperti yang kayak keluarga berkeluarga. juga Oh, dan saudara. kebetulan dia memang statusnya sebagai CPNS juga, pegawai lapas. Oh iya. Masalah Cowok cewek. Cowok. Oh kirain cewek Jadi, satu kontrakan. dia salah satu dia sempat kuliah di UBT juga. Oh tapi udah lulus jadi Lulus PNS, di alhamdulillah ya. Nah, jadi kayak di kontrakan itu ada TV, ada Kulkas. ada PS4, Oh iya. ada TV 62 inci. Wah. Ada sih ya, itu memang fasilitasnya. Cuman namanya mahasiswa kan sok-sok pamer. Sorry nih. Tapi di gitu kamar ya. saya ada TV juga. Oh iya. Nah, Oh tuh di- bener satu kontrakan 45 orang. enggak lah, maksudnya ada ya kan saya dapatkan itu ketika berkunjung di kos orang kan. Isinya sampai 15 orang apa segala macam Wih, gila banyak. ya 15 orangnya. Aduh luar biasa tuh. Tapi Kalau kompak banget sih tuh, solid banget sih kayaknya. Iya. Kayaknya. Solid enggak tahu. Mungkin solid apa dulu nih dia? Ya kan? Iya, betul. Tapi kalau bawa cowok bawa cewek ke kos pernah nggak bang? Sering datang cewek kan, tapi enggak pernah sendiri, pasti rame-rame juga. Walaupun sendiri ada Rame-rame tapi dia apa? ada kebutuhan kayak Oh teman. di kontrakan kan lengkap tuh fasilitasnya, ada printer. Jadi PDKT-nya Bang Ali siap-siap lah ya. Kalau Bang Jamal, Saya iya. terkait apa? Yang tadi cewek ditolak itu pas kuliah kak atau pas apa kak? Indah good looking aja dia tolak ya kan. Ya iya. Tidak, memang enggak. Oh, iya. Apa kok. Oke. Dari Sekarang pertanyaan terakhir. Tipe kalau ceweknya seperti mana? Kayak mana? Jadi cewek-cewek di luar sana bisa menyesuaikan. kalau tipenya Iya. Berambut panjang kah, berjilbab kah, yang gini kah? kita nggak bisa punggungnya bolong. Kita kan nggak tahu kan. aku nggak bisa camkan si tipe seperti ini. Bagaimana sih saya nyaman sih selesai seperti itu. Tapi karena memang saya punya prinsip lebih baik saya jaga kesehatan daripada jaga jodohnya orang. Ya. Pasti. Tapi kalau jodohnya abang nggak dijaga orang bagaimana? Kalau boleh Pak, mungkin karena ada hikmahnya juga seperti abang ini kan. Oh, iya. Dan segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Jadi Tapi masa nggak ada fisik? Bohong ah, masa nggak ada fisik? Pastilah. Pasti kan. Fisiknya. Soalnya kalau Apalagi saya cowok sekarang kan masih iya, kalau saya mandang suka lihat fisik. cewek rambut panjang. Rambut Pasti rambut panjang. Rambut panjang. Iya, tapi kayak panjang banget, maksudnya panjang lah. Itu anggun liatnya. Nah, kalau Bang Jamal masa enggak? Kayak tinggi, kayak body Prancis, gitar Prancis, enggak ya? Kalau Bang Aldi, Kalau Nggak bisa sekali. saya senang sama yang berjilbab gitu. wih masya Allah, Iya. yang syahri. Syari. Ya. Terus, Memang tapi kelakuan abang pantas nggak dapet yang itu? oh pantas. Amin, amin. Oke ya, pantas ya. Luar biasa sekali. Telah tadi teman-teman
pembahasan kita sama narasumber kita. Terima kasih sudah mau datang ke UKM Radio Bang. Semoga startup sama UKM Radio bisa berjalan bareng, bisa berrelasi bareng, bisa bersama-sama berdiri dan bertumbuh, berkembang dengan baik. Sampai di sini. Sebentar. Tadi ada katanya question dari salah satu followers Instagramnya UKM Radio menanyakan apakah bisa UKM startup ini apakah bisa UKM startup ini berkembang? Cuman tadi kan ada tiga jawab pertanyaan. Berkembang bukan? Bertambah ya? Berkembang atau saling bersinergi. Mau ditambah kan? Itu sudah dijawab kan tadi? Belum kan? Ya, pastinya bisa. Pasti sangat bisa malahan. Justru harus. Karena kita lihat segala aspek memang kebutuhan manusia di zaman ini kan, hampir semua kebutuhan itu dibantu oleh teknologi kan. Nah, di mana juga UKM ini memang dia bergerak memang di bidang itu. Jadi memang ketika UKM radio ini UKM startup ini mau bersinergi dengan UKM radio memang sangat bisa. Bahkan karena di UKM startup ini ada salah satu di kepengurusan UKM startup punya potensi dalam hal pengembangan gitu, nah developer gitu, kayak buat website ada, saya juga bisa sama teman saya Rahman kan, di salah satu UKM startup juga bisa buat website tuh. Jadi mungkin bisa lah kali ya yang kayak kayak kepengurusan intinya UKM kalau misalnya mau collab mungkin masih bisa ngubungin kali ya? Iya, pasti bisa open. Nah, karena mungkin ada ciri khasnya juga nanti ketika mau open rekrutmen itu kami mau buat website khusus untuk startup UKM startup ini. Gitu. Jadi ketika orang mau dapat pencapaian informasi tentang UKM startup bisa diakses lewat websitenya. Ketika mau rekrutmen juga kan, ketika mahasiswa baru mau join di UKM startup, nah mungkin nanti metodenya itu bisa menggunakan website resmi dari masukin NPM, masukin password dari si akad gitu kan, akses link website UKM startup ya gitu, seperti itu. Nah itu tadi teman-teman, UKM startup pintunya masih terbuka lebar bagi kalian yang berproses, dan bagi teman-teman dari UKM lain yang mau collab sama UKM startup sangat boleh sekali. Karena banyak banyak ininya lah di sana, banyak pawang-pawangnya lah di sana. Oke, nggak terasa ya udah beberapa jam kita ngobrol bersama mereka, dan sudah saatnya saya Jasmine dan kru bertugas pamit undur diri dari lantai 6 Sekret UKM Radio melaporkan. Terima kasih.